Mama, Elsa, Ayah saya tiba-tiba pingsan. Ayah saya pingsan. Dia baru saja keluar dari mobil saat itu. Dia jatuh di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. 101, 102, 1003, 104, 1005, 106, 107. Henti jantung dan pernapasan. Apakah sudah 110? Sudah. Bangun. Cepat. Perawat, Bagaimana keadaan ayah saya? Keluarga pasien harap bersabar. Dokter sedang melakukan penyelamatan penuh. apakah ayahnya dalam bahaya? Belum bisa dipastikan. Kalian tunggu di sini. Jangan berdiri di pintu. Menghalangi penyelamatan. Tunggu. Salahku Kau apa salah? membuatmu tinggal. Ayah tidak akan jadi seperti ini. Cerah sebagian. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Bukan salahmu, bukan salahmu. Jangan menangis. Bu, kakak, jangan terlalu cemas. Kami tadilah bertemu Dokter Su. Sudah kondisi Ibu sudah ditolong. Ya, Ayah akan membaik. kalau kita tidak bertemu Dokter Su, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Direktur Su, formulir tes sudah keluar. Terima kasih. Elevasi SD. Enzim jantung juga tinggi. Dicurigai infak nyokap akut. Langsung ke radiografi. Paman Guan. Kita sudah sampai di rumah sakit. Jangan gugup. Setelah kita lakukan pemeriksaan kecil. Paman Guan. Santai. Kami curiga Anda serangan jantung. Perlu radiografi. Lalu tentukan rencana perawatan. Bagus. Dokter Su, saya masih agak gugup. Paman Guan. Jangan gugup. Saya yang lakukan untuk Anda. Baik-baik. Dokter Su, Anda sangat baik. Sabar sekali dengan saya. Anda jelaskan dengan rinci. Saya tidak takut lagi. Paman Guan. Jangan khawatir. Anda akan baik-baik saja. Keluarga Anda menunggu di luar. Bagus. Kita mulai dulu. Bagus. Saya beri bius dulu. Tidak sakit kan? Tidak sakit.
Bukannya kamu sudah pulang? Kenapa kamu muncul lagi? Operasi ini kamu lagi. Di bawah apartemen ahli. Aku ketemu ayahnya Guan Yuking. Serangan jantung. Aku antar dia ke rumah sakit. Dokter hebat Su. Kamu baru selesai satu operasi berbahaya seperti ini. Kamu sudah pingsan di ruang rapat. Kamu sudah kembali ke ruang operasi sekarang. Kamu tidak mau bunuh dirimu. Ketika menghadapi pasien, menyelamatkan nyawa jadi prioritas. Kamu tenang. Bu, bagaimana ayahku? Kenapa bisa terjadi, Bu? Guan Shanlei, ayah begitu baik padamu. Kenapa kamu marah sama ayah? Aku marah di ruang operasi. Kamu tahu? Guan Yuking, jangan asal tuduh orang. Lempar semua kesalahan padaku. Bukannya ayah ke tempatmu? Kamu tidak mau urus dia. Bagaimana kamu bisa ke rumah sakit? Zelei, kamu mau apa? Ini rumah sakit. Bisa tidak kamu diam? Kakak, kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak bisa ikut Guan Yuking. Bully aku bareng-bareng sekarang. Aku yang ganggu kamu. Bu, katakan sesuatu. Ada apa denganku? Ini semua salahmu. Dokter Su, Operasinya berhasil. Tapi Paman Guan perlu dirawat di ICU selama 2 hari. Tunggu kondisinya stabil. Baru bisa dipindah ke bangsal umum. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Bibi Liu, jangan khawatir kali ini. Kamu juga harus lebih. Perhatikan kondisimu. Aku antar Paman Guan sekarang. ke Ichu. Tunggu. Usap keringatnya. Terima kasih. Keras. Sudah bekerja keras. Terima kasih. Terima kasih. Om Sadong, halo. Tolong tunggu keluarganya. Di kantor Dr. Su. Untuk menerima uang operasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Terima kasih, Dr. Su. Kalian mungkin tidak tahu. Harus selesai menyelesaikan satu operasi hari ini. Lebih dari 7 jam. Sudah sangat lelah. Bahkan sempat pingsan. Dan hendak pulang istirahat. Tapi melihat penyakit Paman Guan, langsung melakukan operasi ini. Paman Guan terkena serangan jantung akut. Jantungnya berhenti. Saat itu, situasinya sangat berbahaya. Iya. Tidak apa-apa. Ingat untuk menandatangani. Baiklah. Bu. Tanda tangani ulang ini. Dokter Su. Terima kasih banyak hari ini. Hal satu, kalau aku tidak bertemu kamu. Mungkin ayahku. Sekarang kamu pikir. Aku jadi sangat takut. Kalau ayahku ada apa-apa. Mungkin rumah tangga kami. Aku bisa mengerti perasaanmu. Operasinya sangat sukses. Aku akan lihat pemulihannya nanti. Kamu adalah tiang keluarga. Kamu harus kuat. Terima kasih. Sebenarnya berkat hari ini, kamu melakukan RJP dalam 4 menit emas. Melakukan resusitasi jantung paru. Menjamin oksigen darah. Aku tidak melakukan apa-apa. Kami pernah latihan sebelumnya. Hanya situasi seperti itu. Aku merasa sangat gugup. Aku tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Yang kamu lakukan sangat penting. Hari ini kita berdua menyelamatkan ayahmu bersama. Benar-benar. Kerjasama sangat sukses. Ayo, jabat tangan. Terima kasih untuk hiburanmu.
Ibu, minum air sedikit. Kamu belum tidur banyak semalaman. Mengantuk. Sejauh ini baik-baik saja. Kamu jaga ayahmu di rumah sakit. Sudah jaga juga beberapa hari. Kamu pulang ke rumah lihat-lihat. Istirahat. Ada anak, suami. Aku baik-baik saja. Beberapa hari setelah operasi ayah ini, aku masih tidak tenang. Temani dia lebih banyak. Ayah? Ayah bangun. Bangun. Bagaimana perasaanmu hari ini? Mana yang tidak nyaman? Panggilkan doktermu. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Aku juga merasa kuat. Bagus. Baru saja kukatakan. Dokter Su sedang operasi. Sangat bagus. Operasi terakhir Siu. Sangat sukses. Aku guncangkan titik awalnya. Itu bagus. Bagus, bagus. Buka di sini. Pelan kan? Oke. Dokter Su tidak hanya pandai dalam pengobatan. Orangnya juga perhatian. Aku di ruang operasi hari itu. Dia terus menghiburku. Ceritakan tentang keberuntunganku. Sungguh baik. Kok kebetulan sekali. Kebetulan bertemu dia. Kamu tidak tahu? Dr. Su dan Yuking Tinggal di pintu seberang. Terakhir kali aku di lift, ketemu dia, dan mengundangnya ke rumah Yuking. makan bersama. Mereka tinggal berseberangan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bukankah ayah sibuk belakangan ini? Belum sempat memberitahumu. Sebagian berawan. Diam-diam. Apa masalahnya? Tidak jelas. Tapi aku bisa rasakan Dokter Su. Sangat perhatian ke Yuking. Terus bilang padanya, jangan pilih-pilih makanan. Yuking, Agak dengar dia. Pokoknya, hubungan mereka tidak normal. Itu berawan. Dengar kata ibumu. Kamu sebaiknya pulang dulu. Sudah beberapa hari di sini. Mulai sekarang, kamu dan ibumu bergantian. Oke. benar kan? Kembali dan lihat lagi. Juga, Ayah, istirahat yang baik. Saya pergi dulu. Baiklah. Ada sini, jangan khawatir. saya pergi dulu. Istirahat yang cukup, lalu kembalilah. Saya sangat senang untuk Yuking. Takdir anak itu sudah datang. Saya tidak bisa menahannya. Itu kan dia. Putri sendiri. Pindah keluar dari rumah. Pilih laki-laki daripada perempuan. Terhadap putri saya. Seperti memotong daun bawang. Kenapa begitu menjengkelkan? Sangat menjengkelkan. Saya bilang, sampai sekarang beberapa orang masih memikirkan putri saya. Apa maksudnya itu? Sudah saya katakan, tidak ada pertunjukan. Saya setuju sepenuhnya. Kita pertama kalinya mencapai konsensus. Tapi, Saya ingin menambahkan 2 kata lagi. bukan main-main. Hanya baru saja berkumpul. Makan bersama. Itu kan orang itu. Dokter Su terlalu sopan. Kamu berpikir terlalu banyak. Kamu berpikir terlalu banyak. Dr. Su. Tampan dan cakap. Saya benar-benar berpikir. Semakin saya lihat, semakin saya suka pasangan ini. Kapten dan dokter. Cocok sekali. Cocok, cocok, sangat cocok. Tapi satu hal harus saya katakan. Nyonya Su baik. Oke. Tapi ibunya selalu mengikuti anak laki-lakinya kemana-mana. Segala hal harus dia campuri. Menikah ke keluarga seperti itu. Lalu putri kita. Itu bisa jadi kehilangan atau kemarahan. Tapi kalau dia menikah, hidup sedikit lagi, mungkin ibu ini akan lebih baik. Kamu ingin jadi cantik. Hanya ibunya saja. Bukankah itu bunker besar? Senapan mesin di mana-mana. Siapa yang ganggu anaknya? Dia cuma keras kepala. Ini. Xiaojia di sini. Bibi, Paman Guan, bagaimana perasaanmu hari ini? Xiaojia, terima kasih. Cukup baik. Jauh lebih baik. Kamu sehat-sehat saja. Aku rasa semangatnya bagus. Cepat sembuh. Terima kasih. Bagaimana? Benar. Itu Xiaojia. Dokter jaga. Kapan ronde? Aku cari kamu jam 10. Itu apa? Dokter yang operasi aku. Dia juga datang ronde kamar? Dr. Su. Tentu saja, kamu pasien Dokter Su. Dia akan datang lihat kamu sendiri. Dia selalu bertanggung jawab begitu.
Paman Guan istirahat dulu. Aku keluar dulu. Oke, terima kasih. Ngapain cekikikan? Cepat telepon Yuking. Dokter akan segera ronde. Kenapa dia belum juga? Jangan khawatir. Aku akan telepon sekarang. Kamu memang suka khawatir. Main sekarang, main sekarang. Benar. Kamu jaga malam. Harus fokus merawat. 701 pasien. Oke, Dekan Gao. Oke, ayo. Dekan Gao, Yuking. Kenapa kamu berada di sini? ayahku mengalami serangan jantung. Sudah menjalani operasi. Bagaimana keadaannya sekarang? Siapa kepala ahli bedahnya? Dokter Su yang melakukannya. Sekarang dalam tahap pemulihan. Itu bagus sekali. Untuk keterampilan medis King Feng, saya sangat percaya diri. Begini saja, aku akan kembali ke Wakasan untuk melihat ayahmu. Jika ada apapun, di mana saya bisa membantu, kamu harus datang menemui saya. Saya akan selalu siap membantu nanti. Terima kasih. Saya bilang, kenapa kamu tidak datang untuk kunjungan dokter? Saya sangat cemas. Menantuku harus luangkan waktu kamu. Ayo, jangan bicara omong kosong. Saya belum setuju. Gadis kita, berkencan dengan anak itu. Saya hanya menanyakan kondisiku. Ayah, ibu, Dekan Gao datang kemari. Dekan Gao datang kemari. Itu, cepat duduk. Duduk, ayo kemari. Saya baru tahu ketika bertemu Yuking, bahwa saya berada di rumah sakit. Bagaimana, apakah sekarang sudah lebih baik? Sangat baik, sangat baik. Dekan Gao, kali terakhir kamu datang secara pribadi. Menemuiku. Kamu datang menemuiku secara khusus kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali. Lao Guan. Saya berhutang budi pada Yuking. Bantuan yang sangat besar. Itu tidak cukup dibalas. Yuking, ada apa? Jangan tanya-tanya lagi, tidak apa-apa. Yuking bukan orang luar. Tidak perlu disembunyikan. Su King Feng adalah anak saya. Dulu waktu saya masih muda, karena ada beberapa pertentangan dan kesalahpahaman, ibunya bercerai dengan saya. King Feng tidak mau menghadapi saya. Saya sudah ajukan permohonan mutasi. Dia sekarang bisa bekerja di rumah sakit Yanxi kami. Berkat Yuking. Dekan Gao, Anda punya anak yang begitu baik. Itu adalah keberuntungan Anda. Iya, Jangan terlalu sungkan. bagus kalau Yuking bisa bantu. Tidak apa-apa. Yuking itu, anak yang sangat baik. Begitu melihatnya, saya langsung suka. Benar. Saya harap Yuking bisa bersama King Feng. Agar akur. Baiklah, kalau begitu saya sibuk dulu. Baik. Yuking, satu kalimat lagi. Kapanpun ada masalah, temui saya. Terima kasih, Dekan Gao. Saya antar Anda. Pelan-pelan saja. Dokter Su adalah anak Dekan Gao. Ayah dan anak ini. Dihormati. Sekarang Dokter Su tambah nilai lagi, kan? Ini memang bisa menutupi pengurangan dari ibunya. Lihat, baik-baik saja. Ayo makan. Anak perempuan Anda bawakan makanan. Bagus, bagus. Datang, dokter ada ronde. Halo, ini. Halo, Paman Guan, bagaimana rasanya? Dokter Su, terima kasih, sudah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ini semua berkatmu. Biarkan saya periksa dulu.
Terus, kita tinggal di mana nanti? Zenlei, waktu kamu dirawat agak terguncang. Tapi udah berapa hari ini? Kenapa dia nggak kelihatan? Oke. Cuma 2 kakak perempuannya yang di sini. Kamu harus lakukan. Bukan anakmu. Jujur aja. Aku nangis waktu lihat Selei waktu itu. Hancur. Aku beneran terharu. Oke, Aku kasih tahu. Cuma anak kandung sendiri. Bisa nangis kayak gini, bapaknya. Kamu coba orang lain. Lihat menantu pertamamu itu. Waktu itu bayangannya aja nggak kelihatan. Jadi, aku cari menantu nanti. Harus cari yang cocok. Oke, mulai. Kamu bilang kamu marah banget. masih aja lindungin anakku kayak gini. Aku kasih permen. Kamu cantik banget. Jangan diganggu. Bilang anakku nggak baik. Kamar ini terlalu sumpek. Aku keluar dulu cari udara segar. Dokter Su udah bilang semuanya. Bikin kamu kurang aktif. Bukannya kamu paling dengerin Dokter Su? Dokter Su bilang apa? Aku harus jaga mood tetap nyaman. Aku jalan-jalan keluar. Mood aku lagi bagus. Oke, pelan-pelan. Aku temenin kamu. Koko, kasih tahu Om. Kenapa kamu nggak mau makan? Mood lagi jelek, nggak nafsu makan. Aku nggak mau makan. Kenapa mood kamu jelek? Om dokter, kalau kamu nggak bisa, yang aku pengen lakuin, Bukannya mood lagi jelek? Kamu pengen ngapain? aku pengen jadi dokter. Tiap hari nangani pasien. Kalau Om bisa bikin kamu jadi dokter, terus kamu janji sama Om, bisa makan dengan baik. Saling kait jari. Saling kait jari. Nggak berubah 100 tahun. Kamu baru berubah kalau aku udah mati. Ayo cap jempol. Sudah janji sama Om. Koko, ternyata kamu di sini. Dokter Su, makasih udah jagain dia. Nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Dokter Su penyayang banget. Aku cuma lewat dan lihat. Kamu lagi ngobrol sama anak ini. Dia punya penyakit jantung bawaan. Dirawat inap di sini. Moodnya lagi jelek belakangan. Makan nggak lahap. Kayaknya kamu bilang punya cara. Biar dia jadi dokter. Gimana caranya? Kamu ada waktu? Ada. Ayo keluar sama aku. Kamu kan pengen main tangkap boneka. Iya mau nggak? Apa yang susah? Mau beli kain dulu? Nonton. Waktunya hampir pulang. Kenapa tangkap boneka sebanyak itu? Tepati janji. Kelinci putih, kenapa kamu tidak nyaman? Perutmu sakit? Aku periksa ya. Aku kasih resep obat. Minum saja. Pasien berikutnya. Dokter coklat kecil. Perutku sakit. Bisa lihat aku? Masuk. Aku periksa ya. Aku taruh barang dulu. Dokter coklat. Cara antri pasien. Banyak sekali. Semuanya dirujuk Dokter Su. Nomornya penuh. Tapi hampir siang. Kenapa belum makan? Pasien terlalu banyak. Harus selesai periksa semua baru bisa istirahat. Tapi dokternya tidak makan. Bisa akurat gitu? Lagi pula, pasien merasa dokternya karena alasan sendiri tidak makan. Bisa sedih. Baiklah kalau begitu. Boleh aku
Ayo. Oke, cepat istirahat. Ku bilang dia lebih baik dari kita. Dengan pertolongan yang menyelamatkan nyawa ini. Ajak Dokter Su makan di rumah. Satukan Yuking dengannya. Bagaimana? Ya. Undang Dekan Gao. Bukannya kamu dengar dia bilang? Bukan orang luar. Ming bilang dia suka Yuking kita. Ya, saat dia bilang ini, hatiku hangat. Ayah, ibu. Ayah, aku datang menjengukmu. Anakmu datang. Kamu lihat. Mau beli apa lagi? Uangku kurang. Dan khawatir kami. Besan, Lao Guan. Bagaimana pemulihan tubuh ini? Bikin kami khawatir. Ya, ayah. Aku ambilkan buah untukmu. Lao Guan. Aku dengar dari Lei. Katanya operasi ini sangat sukses. Ya. Sekarang di hati kami. Batu besar itu sudah turun. Juga, Lao Guan. Kami, orang tua juga. Benar-benar harus perhatikan tubuh. Ini bisa dianggap budi. Benar? Ya. Terima kasih, kedua besan. Lihat aku. Dan membuatmu memikirkan ini. Pada akhirnya, masalah rawat inapmu ini, semua tergantung pada kami. kau bilang itu dulu. Kenapa kalian bertengkar? Iya. Sebenarnya, keduanya untuk kebahagiaan anak. Rasa sakit yang kau bilang ini, itu salah paham. Pikirkanlah sekarang. Tidak layak. Hari ini kami khusus. Minta maaf pada kalian berdua. Jangan disimpan lagi di hati. Tidak mempengaruhi perkawinan atau pernikahan, mertua atau besan. Iya. Aku ke pos perawat. Waktunya infus. Kamu di sini. Sibuk dulu. Bagus. Iya, besan benar. Mari kita balik cerita ini. Bukankah dulu semua untuk anak? Iya. Tante, ayo ngobrol dengan ayah. Cepat. Ayo sama si tua ini. Ngobrol yang baik. Ayo kita lihat kakak ipar. Sedang sibuk apa? Ngobrol. Kamu bebas. Ngobrol. Bagus. Ayah, makan buah. Bagus. Ayah. Aku benar-benar salah kali ini. Bisa kau maafkan aku? Kau anakku. Apa yang bisa dimaafkan atau tidak? Itu bagus. Tapi, sejak aku nyetir online ini, mobilnya dari mana? Ya. Kamu bilang itu ke hatiku. Ingat, bukannya kamu punya mobil? Dia tidak akan buka juga. Atau biarkan dia ambil mobilnya. Selesaikan dulu untukku. Guan Sanlei. Bukannya aku tidak izinkan kamu ke rumah sakit? Kenapa kamu di sini? Putar-putar dengan ayah sebesar ini. Oh, kamu di sini. Bukan begitu. Ayah kesal sama kamu sampai ke rumah sakit. Setelah belum selesai. Sekarang kamu mau mobil. Bagaimana kamu melakukannya? Ini ayahku. Biarkan aku lihat apa yang salah dengan ayahku. Bukankah aku anggota keluarga? Rumah kamu. Punya namamu sendiri. Kamu tidak memberikannya padaku. Bisa. Aku tidak akan jual. Kamu puas sekarang?
Aku ikut sekarang. Dapatkan pekerjaan yang bagus. Kamu bilang kamu pergi kerja. Semua mobil untuk kerja. Kamu biasanya tidak butuh. Terbang ke sana sini sepanjang hari. Kasih aku mobil untuk rehiring. Aku bisa cari uang. Please bantu kami hidupkan yang nganggur. Apa yang tidak kamu puas? Bantu saya menghidupkan yang tidak terpakai. Itu mobil saya. Ada apa denganmu? Bagaimana bisa kamu selalu memasang barang milik orang lain, mengklaim sebagai milikmu sendiri? Kenapa kamu begitu senang? Membantu orang lain. Benar. Ayah, apakah kamu dengar jelas? Aku tidak memfitnah dia. Dia adalah kamu sebagai saudara. Kamu juga tidak memperlakukan aku sebagai anggota keluarga. Buat sekali. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau lakukan lagi kan? Apa yang kamu lakukan? Ada apa ini? Guan Yuking, apa yang kamu lakukan? Itu rasanya, apa yang kamu teriak-teriakan? Ada di sini. Baiklah, Guan Yuking, terakhir kali. Kamu hampir membuat kakiku lumpuh. Aku tidak berkata apa-apa. Kamu berbuat di depan ayah. Apakah kamu takut? Aku. Kamu yang mulai duluan dengan dia. Kapan aku yang mulai denganmu? Berpura-pura di sini. Kaki Zenlei karena Yuking. hampir patah, berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Tidak bisa bangun. Lei sangat menyedihkan. Ayah, betapa marahnya aku? Aku sudah bertahan selama ini. Aku tidak berani memberitahu kamu. Aku takut kamu sedih. Lalu kakimu sekarang. Bagaimana keadaannya? Sudah lebih baik sekarang. Terima kasih atas perawatan ayah mertua. Kalau tidak, aku benar-benar hampir lemas. Ayah, aku tidak memukulnya. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Apakah kamu ingin aku membeliku sehingga bekerja sama denganmu? Apa yang tidak bisa kamu katakan dengan baik? Itu saudara laki-lakimu. Kamu tidak bisa menjadi kakak perempuan. Biarkan dia yang meminta. Tapi aku tidak memukulnya. Yuking, Mari kita ubah cerita tentang kaki patah ini. Jangan kita bicara. Lebih, Zenlei menikah, kamu tidak mau bayar. tidak apa-apa. Tapi sekarang petir, pikirkan untuk mencari pekerjaan. Bertarung sedikit. Kamu tidak mendukung. Sudah kubilang kakakmu itu. Terlalu tidak masuk akal. Benar, kamu lihat. Mata orang itu tajam. Ini ruang perawatan. Kamu sudah mengganggu. Pasien istirahat. Silakan keluar. Su King Feng. Ada apa kamu di sini? Ini ruang VIP. Hanya ayahku di sini. Siapa yang aku ganggu? Ini urusan keluarga kami. Tidak ada salahnya denganmu sekarang. Jangan selalu mengganggu. Kamu keluar. Guan Sanlei, bersikap sopanlah pada Dr. Su. Maaf, Dr. Su. Jika ada keperluan, silakan duluan. Aku akan urus di sini. Kirim aku chat jika ada apa-apa. Benar-benar tidak bisa. Aku satpamnya. Ayah, istirahat yang baik. Guan Sanlei, keluar bersamaku. Aku tidak. Bagaimana jika kamu memukulku lagi? Aku janji tidak akan bertengkar denganmu. Aku gak akan bikin bersamamu. Ayo kita ngobrol baik-baik, oke? Nggak bisa. Ayah, kamu harus banget. Jagain aku baik-baik. Lihat dia dapat duit banyak banget. Kamu beneran mau sembuhin ini? Ayam besinya. Guan Sanlei, Ada apa? kamu aku kira, jual rumah. Aku aja belum minta kamu urusin ayahnya. Ayah belum pulang. Kamu lari lagi buat mobil. Di depan mertuamu. Kamu sok. Kamu keterlaluan banget. Siapa yang kamu maksud? Kamu. Siapa yang kamu maksud? Lei, jangan gegabah, jangan gegabah. Maaf. Lihat adikmu. Tenang, tenang, tenang. Lauan, jangan gerak. Ayah. Lau Guan. Ayah. Guan Yuking. Gak bisa diam dikit ya. Guan Yuking. Kamu nggak peduli. Nyawa adikmu. Tapi kamu nggak boleh di depan ayah. Bikin dia kesel. Tarik napas dalam. Tarik napas dalam. Jangan khawatir. Lau Guan, kamu nggak denger ya? Nyalahin kita. Nyalahin kita soal ini. Nggak becus jadi orang tua. Nggak ada ayah. Nggak bisa bantu Selei. Udah sampai segini aja. Ayah. Yuking. Thunder, ribuan kesalahan. Aku tetap mengatakan itu. Kita semua adalah satu keluarga. Kamu yang kaya tolong yang miskin. Kamu yang menderita. Tidak kehilangan apapun. Bukan begitu? Oke, oke. Ayah, istirahat sebentar ya. Sudah sampai kapan sih ini? Kamu tidak peduli. Tubuhmu sendiri. Kamu masih selalu belajar. Mengapa kamu begitu? Dia takut sama kamu. Kamu dia dari dalam rumah itu. Keluar. Itu sebabnya dia punya sana. Dia ingin jual rumah ini lalu beli lagi. Kamu. Aku tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Bukan begitu. Kamu kan kakak perempuan. Kamu tolong dia. Berikan mobilmu dulu ke dia. Oke. Aku sudah salah sejak lama. Benarkan. Kenapa setiap kali kita bertemu? Hal seperti ini selalu terjadi. Kamu harus selalu membela dia. Apakah cuma dia yang jadi anakmu? Lalu aku ini apa? Aku ini putrimu. Guan Yuking, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu masih mau mengakui ayah? Diam kamu. Baiklah Guan Sanlei. Selamat. Tujuanmu tercapai lagi. Kamu menang.
aku bisa berikan mobil itu padamu. Demi ayah, aku akan berikan mobil itu padamu. Apalagi yang kamu ingat, katakan saja. Yuking, Yuking, Ayah, jangan marah. Hei, Halo, Pak Guru. Kenapa tidak membalas pesan WeChat saya? Saya dengar ayahmu dirawat di rumah sakit. Bagaimana keadaannya sekarang? Rumah sakit mana? Saya akan datang sekarang. tidak apa-apa. Operasi ayah saya berhasil. Dia juga perlu istirahat. Tidak perlu datang. Lagi pula kamu harus terbang dalam 2 hari ini. Kamu harus tidur. Biarkan saja, tidak apa-apa. Lalu kapan kamu akan kembali bekerja? Saya mengambil cuti 2 hari ini. Bukankah Wang Ken memberitahumu? Wang Yu, bagian ini memberitahumu. Agar kamu tidak kesal. Tapi saya pikirkan. Berapa tahu? Lebih baik daripada tidak tahu. Kenapa kamu begitu frustasi? Cepat katakan. Mama akan mengganggu beberapa hari ini. Tim menawarkan diri untuk mengundang. Kata untuk menggantikanmu. Memberikan sesi pelatihan ke murid baru. Xiao Shen memberitahu saya. Pikiran berpikir urusan rumah tanggamu terlalu banyak. Tugas berat. Tidak bisa keduanya. Seperti yang sebelumnya. Status fakultasmu. Selesai? Pak Guru, tapi jangan kesal. Kamu tahu ini. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, saya akan berada di sisimu. Apa urusanmu? Telepon saya kapan saja. Oke, saya mengerti. Tidak apa-apa. Saya tutup teleponnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa tidak pulang ke rumah? Tidak ada kunci. Di mana kuncinya? Saya di rumah sakit.
Saya akan mengambilnya nanti. Pergi ke rumah kami. Tidak ada apa-apa. Sebentar lagi sudah ya. Pergi saja ke rumah sakit. Setidaknya keringkan rambut dan pakaian. Dikeringkan pakai hair dryer. Ayahmu sekarang di rumah sakit. Kamu harus sibuk. Kamu belum bisa. Sakit lagi. Tidak, tinggal saja denganku. Ibu. Ketiduran. Aku ketiduran setelah minum obat. Yuking hari ini pasti sedih lagi. Iya. Zulei bertengkar seperti itu dengannya. Ditambah ayah. Sebenarnya, di hati ayah ada Yuking. Cuma waktu bertemu anak laki-laki, kan? Dia tidak adil. Tidak tahu isi hatinya. Kapan bisa benar? Benar-benar bingung. Aku tidak tahu apakah dia mengerti. Yuking tahan seperti itu. Itu belum semuanya dipertimbangkan. Dia punya penyakit jantung. Sungguh. Ayah pikir Yuking punya kemampuan. Tidak apa-apa membayar lebih. Tapi dia lupa. Yang punya kemampuan juga mudah terluka. Iya. Teh jahe. Terima kasih. Tunggu. Oh, aku bisa sendiri. Keringkan rambut. Atau nanti masuk angin. Terima kasih. Ada bajuku di kamar mandi. Kalau tidak keberatan, bisa ganti yang baru. Oke. Ada hair dryer di dalam. Keringkan rambutmu. Oke. Masih pas. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Wangi ya. Kayaknya kamu lapar ya. Kalau gitu, aku diterima. Belum makan seharian. Kamu biasanya makan ini. Kadang-kadang. Operasinya telat banget. Makan ini praktis. Kamu yang urus. Gak heran ibumu tiap hari. Jalan-jalan sama kamu. Kasih kamu makan. Enggak mungkin. Sifat kerja dokter bedah. Aku putusin makan cuma kita berdua. Hubungan buat pertahankan hidup. Kadang buat hemat waktu. Kita sarapan 6 telur. 2 karton susu. Aku enak kali ini. 6 telur. Iya bener Dan. Kalau mau tahan seharian, kerjain beberapa operasi. Kita kadang pakai popok dewasa. Itu berat banget. Jadi profesi kamu. Bener-bener kagum dah. Kami juga suka kamu. Keluarga pasien. Soal adik kamu. Gimana tuh? Papaku sakit jantung lagi. Aku takut bikin dia marah. Dan menyerah. Kenapa papamu sakit kali ini? Disebabin adikku. Adikku mau nikah. Tipu papaku dan mamaku keluar rumah. Pindah ke pinggiran kota. Jual rumah diam-diam. Papamu punya anak perempuan kayak kamu. Bener-bener berkahnya. Berkah apaan? Aku kan berbakti banget. Tapi dia masih belum puas. Di mana perasaan papaku seimbang. Bisa condong ke aku. Tidak masuk akal. Berdiri di sisiku. Bahkan sekali saja. Aku merasa jauh lebih baik di hati. Bisa tahu. Ayahmu memang agak patriarkal. Kamu sudah bersama ibumu sejak kecil. Seperti harta di telapak tangan. Diasuh sampai besar. Bahkan jika orang tua bercerai. Tetap bayi unik yang sama. Jadi kamu tidak bisa mengerti. Seperti aku. Kesusahan anak kedua. Dianggap sebagai bayi unik. Belum tentu hal yang baik. Sebenarnya kakak perempuanku. Bukan anak kandung ibuku. Ibuku takut mengabaikannya. Jadi memikirkan segalanya. Sangat perhatian. Memperlakukannya dengan baik. Aku iri. Tapi aku juga bisa mengerti.
Apalagi kakak laki-lakiku. 3 generasi penerus tunggal. Dan sebagainya. Ayahku mengangkatnya. Benar-benar memegangnya di tangan. Aku takut dia akan berubah. Tapi, aku tetap menghargai mereka. Mengirimku ke sekolah penerbangan. Mereka membayar begitu banyak. Jadi aku juga berpikir, aku harus melayani keluarga ini, lakukan lebih banyak. Tapi meski begitu, ayah dan kakak laki-lakiku juga tidak bisa melakukan ini. Mengeksploitasiku tanpa syarat. Memikirkan hal ini, aku merasa sangat sedih. Memahami. Kamu dieksploitasi secara finansial. Aku digigit secara emosional. Kita setengah-setengah. Terkadang aku menghadapi ibuku. Rasanya seperti menginjak gajah. Kamu tahu perasaan itu. Ibumu ingin mengatur hidupmu. Tapi menurutku ini cukup bagus. Setidaknya tidak aneh. Dan sangat mencintaimu. Tapi aku adalah diriku sendiri. Aku dan ibuku adalah 2 individu. Dia tidak bisa memperlakukanku seperti di dalam perutnya. Segalanya. Kasihan untuk penyakit kita. Bersulang. Ayo. Ada apa dengan lengan ini? Ayo. Tidak ada apa-apa. Aku tidak menemukannya. Aku baik-baik saja. Duduklah. Kamu kena penyakit kerja lagi? Aku akan tiup sendiri. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Plester. Lucu sekali. Itu mengejutkanku. Kamu sangat feminin. Bukan ini. Lemari obat ini disiapkan oleh perawat Ori. Harusnya milik mereka. Apakah di rumah sakitmu? Cukup kejar perawatmu. Begitu banyak. Tidak. Kalau tidak, aku tidak akan sampai sekarang. Masih sendiri. Tidak perlu dipasang. Biarkan saja di udara. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kepalaku tidak sakit. Memikirkan hal-hal sedih di sini. Juga semacam cedera. Pakai ini dan tidur nyenyak. Semua akan baik-baik saja besok. Benar atau palsu? Cobalah. Terima kasih. Cantik sekali. Apa kamu bodoh? Di mana aku tidur? Polaku denganmu. Harusnya sama. Ada kamar tamu di sana. Lalu istirahatlah. Oke, selamat malam. Selamat malam. Biarkan aku yang menyetir. Nak, sarapannya sudah siap. Halo, Tante. Guan Yuking, kamu. Guan Yuking. Kenapa kamu di rumah anakku? Ibu, kenapa ibu di sini? Jangan menelepon. Aku datang ke anakku.
Aku tidak daftar berobat. Aku tidak perlu membuat janji terlebih dahulu. Kamu baru bangun? Kamu. Tidak, bukan. Baru saja. Kalian berdua tadi malam, apa yang kalian lakukan? Bukan seperti yang ibu pikirkan. Kami tidak melakukan apa-apa. Aku tidur di kamar kamu ini. Kamu tidak pakai apa-apa waktu itu. Tinggal di rumah mereka. Dia pakai bajumu hari ini. Tidur denganmu. Katanya tidak apa-apa. Kalian berdua baik-baik saja, tidak apa-apa. Tidak, Anta. Siapa yang percaya? Kamu pikir ibumu? Tidak pernah nonton sinetron. Ibu. Tenang dulu. Raka, ini. Jangan marah. Minum air dulu. Yang itu. Biar kami jelaskan, ya. Aku sudah berkompromi. Aku yang mengalah. Aku setuju untuk tinggal di rumah sakit. Apa maksud Gao Jianling? Gao Jianling, Kenapa dia tidak haus? Kenapa, nak? aku sudah peringatkan kamu sejak lama. Dia dikirim oleh Gao Jianling. Menyusup di sampingmu. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya sama dirimu sendiri? Guan Yuqing, ngaku sama aku. Apa kamu yang dikirim Gao Jianling? Untuk menghasut angin. Bu. Guan Yuqing dan keluarga kita. Gak apa-apa. Dia kehujanan kemarin. Gak ada kunci, aku tanya dia. Tinggal di rumah kita. Sudah habis, nak. Habis? Kamu benar-benar dicuci otak sama dia. Benar-benar dicuci otak sama dia. Nak, Bu, bukan seperti yang ibu pikir. Tenang dulu. Guan Yuqing itu kapten yang terhormat. Kemampuan kerja. Semuanya bagus. Kenapa orang mau menghasut? Urusan keluarga kita. Ibu terlalu banyak mikir, Bu. Beneran? Beneran. Gitu. Kamu di depan dia. kamu bilang ke dia, kalian berdua cuma tolong menolong antar tetangga. Kalian berdua nggak pacaran. Kamu bilang ke dia. Bilang ke dia. Bilang ke dia. Kita cuma tetangga. Tolong menolong antar tetangga. Gak pacaran. Iya. Anta, dengar nggak tadi? Jangan khawatir. Kita beranggapan. Nggak ada. Cuma numpang semalam. Dia lagi nolongin orang. Itu tadi. Bajuku baru keringin. Masih digantungin. Aku masuk ganti baju dulu. Maaf, Tante. Nak, jujur sama ibu. Kamu beneran nggak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Aku juga harus beres-beres. Aku juga harus berangkat kerja. Aku minta maaf. Merepotkan. Enggak. Aku pergi dulu. Tunggu. Tutup lama. Kamu belum pergi. Takut telat? Tante, aku pergi dulu. Maaf ya. Aku pergi. Aku juga pergi. Kamu berhenti. Anak ini, kamu hampir bikin aku marah. Aku kesal banget. Bu, apa sih? Bukannya sudah dijelasin jelas ke kamu? Jelasin apa sih? Aku berangkat nih. Aku harus pergi. Kamu berhenti. Ambil sarapan. Tutup lama. Maaf. Aku minta maaf atas nama ibuku. Nggak apa-apa. Makasih ya kemarin mau nampung aku. Ibumu salah paham. Juga bisa dimaklumi. Kamu pergi ketemu ayahmu.
Ayo pergi bareng. Aku nggak diterima. Aku anterin kamu. Tolong anterin aku ke kantor dulu. Ganti baju. Oke. Aku bilang buat apa? Jangan. Bantuin kamu. Ini masih pagi. Maksudnya apa sih? Makan ini. Sudah aku makan. Nggak perlu. Perusahaan kita ada sarapan. Jangan. Ibuku siapin tiap hari. Porsi untuk 2 orang atau lebih. Kalian mau makan bareng? Jangan. Cepetan. Ayo makan bareng. Roti lapis. Masih ada roti. Ibumu itu perpaduan Tiongkok dan Barat. Bukan begitu. Banyak banget. Lapar. Biar ibu pikir kita lapar. Ayo, makan cepat. Aku yang urus makan malam kemarin. Sarapan pagi ini. Tetangga baik Tiongkok. Terima kasih. Sama-sama. Cepat. Terima kasih. Kamu bawa pasien dulu. Pergi bikin EKG. Oke. Tutup lama. Dokter Lin. Lama nggak ketemu. Iya benar. Aku masih mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah ikut operasi ayahku. Sekarang kondisinya sudah membaik. Siap pulang hari-hari ini. Jangan sungkan sama aku. Tanggung jawabku. Kalimat ini kayak Dokter Su. Sama. Ayo duduk dulu ngobrol. Bagus. Tutup lama. Sebenarnya aku suka kepribadianmu. Aku pikir kalau bukan kita berdua. Aku suka Su King Feng. Pasti jadi teman baik. Aku nggak suka Su King Feng. Mungkin kamu tidak tahu. King Feng sudah bulat tekadnya. Tidak akan menerima siapapun. Kenapa dia sempat bicara denganku? Bagaimana ya? Cinta yang sangat singkat. Hanya untuk membuatku. Bisa menyerah sepenuhnya. Aku juga tidak terlalu paham. Maksudmu apa? Aku juga bersama King Feng. Baru mengerti setelah pacaran. Sebenarnya Tante Su tidak bisa menerima. Dia bersama gadis manapun. King Feng cerita padaku nanti. Tante Su mengadu-ngadu. Lebih dari sekali 2 kali. Kapan putusnya? Kapan bisa menyerah? Jadi aku ingin mengingatkanmu. Kasih persiapan mental. Jangan sampai terluka. Terima kasih sudah kasih tahu. Sehat daun. Kebetulan banget. Aku mau jenguk ayah. Aku juga mau ketemu Paman Guan. Ayo kumpul bareng. Ngomong-ngomong, ayahku mau pulang dari rumah sakit. Di kantor tol ya? Bisa urus prosedur pulangnya. Betul. Kalau antriannya panjang. Bisa juga pakai mesin swalayan. Masih perlu kontrol lanjut? Mau. Nanti aku buatkan. Ringkasan pulang. Akan ada jadwal kontrolnya. Paman, aku bawakan ini. Saffron liar. Menyembuhkan peredaran darah. Menguraikan sumbatan. Bantu pemulihan tubuh. Ini berharga. Iya, Tante. Ini Matsutake yang kubawa. Efeknya untuk kecantikan. Dengar dari Shutdown. Masakanmu enak banget. Bisa makan sama Om. Xiao Bai, kamu bilang ini hadiah. Terlalu mahal. Betul. Tante benar-benar nggak bisa terima. Om dan Tante terima. Kamu taruh barang-barang ini. Kasih ke orang tuamu. Makasih. Tante, jangan sungkan sama aku. Ini pertama kalinya aku datang berkunjung ke orang tua. Nggak boleh kosong tangan. Aku benar-benar nggak bisa terima. Mama papa. Dokter Su datang. Dokter Su. Baik. Kok kamu bisa datang? Dokter Su, ronde kamar ya? Om Guan, ada nggak enak badan? Kemampuan medismu bagus banget. Nggak ada nggak enak. Dia yang beli. Bukannya kamu lagi nggak punya uang? Kenapa beli banyak-banyak? Aku bilang ke orang tua. Aku punya pacar. Aku cabut larangan kartu ban. Kapan kamu punya pacar? Aku juga nggak tahu gimana. Pokoknya. Bilang ke kamu pertama kali. Ngomong-ngomong, Tante. Aku di samping rumah sakit. Hotel Wanda. Buka satu suite buat kamu. Kamu harus jaga lagi selama ini. Aku harus urusin. Menginap di hotel. Hotel terlalu mahal. Rumah sakit ini bagus. Aku tinggal di rumah sakit. Bisa jaga Om dengan mudah. Tantemu ngerti. Pemula. Kenapa kamu selalu? Jangan sapa aku. Lakukan sendiri aja. Tuan selalu menjaga muridnya. Murid itu harus
Membalas budi Tuan. Lihat, aku bahkan bawa kartu kamarku. Tante, ambil ini. Sayang kalau tidak dipakai. Ambil, Tante. Ini. Ambil. Tidak apa-apa. Paman Guan, semuanya baik-baik saja. Ada masalah apa? Dia saja perawat ibunya aku. Oke, terima kasih. Tutup lama. Pergi ke kantor denganku. Baiklah. Aku akan pergi denganmu. Dokter dan keluarga pasien. Ada yang perlu dijelaskan. Kalau itu pergi besok hari. Ibu, urus ini. Xiaobai ini terlalu mahal. Tidak apa-apa, ambil saja. Dokter Su, ada apa? Apa ada masalah dengan ayahku? Hal terpenting setelah operasi ayahmu adalah emosinya stabil. Singkatnya, dia perlu istirahat. Hal sederhana seperti ini, tidak bisakah kamu lakukan? Tidak, aku tahu. Aku. Apa yang kami lakukan? Kamu marah. Aku marah. Kamu belum marah. Jelas saja. Dan salah. Sekali lagi. Bergumam keras-keras. Aku tidak tahu ada masalah apa. Tidak, kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Kenapa aku tidak bertanggung jawab? Apa yang kami lakukan? Kamu pacaran di ruang perawatan ayahmu. Apakah pantas? Setuju atau tidak ayahmu? Akan dilakukan. Suasananya berubah-ubah. Aku tidak jatuh cinta. Kamu salah. Dia muridku. Jadi duduk dulu. Kamu. Aku jadi tertekan karena kamu berdiri setinggi itu. Oke, mulai sekarang aku akan ikuti saran dokter. Aku tidak akan biarkan Xiaobai datang lagi. Tapi hari ini kamu agak aneh. Biasanya kamu jarang banget bicara. Baru tadi, bicara banyak sekali. Bahkan sedikit bersemangat. Ini dianggap sebagai perlakuan khusus untuk tetangga. Untuk setiap pasien, kamu selalu sebegitu bertanggung jawab. Oke, baik. Tetangga yang baik. Aku dulu, tidak ada urusan apa-apa. Selamat tinggal. Benar. Menurutku kamu harus buka jendela untuk ventilasi. Ruangan ini agak berbau asam. Guru, kamu harus ingat malam ini. Suruh Bibi ke hotel. Menjaga pasien. Ini seperti lari maraton. Harus berjuang dalam waktu lama. Meskipun kamu tidak baru memberitahu, aku tidak suka cara ini. Tapi aku ingat bantuanmu. Bagaimanapun juga, terima kasih. Sungguh. Lebih kaya dari aku ya. Ingat saja. Tapi jangan khawatir. Aku bisa membayar kembali perlahan-lahan nanti. Lagi-lagi begini. Beritahu ya, jangan bercanda dengan aku. Ini pertama kalinya aku menjaga perempuan. Tidak punya pengalaman. Tolong bimbing aku ke depannya. Benar. Coklat hitam. Kemunian 65%. Favoritmu. Akhir-akhir ini sangat sibuk. Jangan sampai gula darah rendah. Tertarik. Menurutku anak ini, Xiaobai, agak menyenangkan. Tampan dan manis. Kali ini soal pernikahan putri kita. Jangan khawatir. Dua-duanya langsung datang. Mulai sekarang kamu harus khawatir. Yang mana yang cocok? Ini masih bisa dipilih? Tentu saja Su King Feng. Aku lihat Dr. Su. Untuk putri kita. Biasa saja. Lumayan. Tidak lihat apa pikirannya. Lagi pula, kamu sangat tidak nyaman dengan ibumu. Aku lihat pernikahan ini. Jangan membosankan. Liu Shuqi. Aku rasa kamu sangat sombong. Anak muda kasih kamu hadiah. Beberapa kata, kamu langsung hilang arah. Wajahmu berubah terlalu cepat. Aku cuma suka dengar pujian. Aku cuma rasa Xiaobai bagus. Dia dan putri kita rekan kerja. Kenal akarnya. Lebih muda. Kecil. Bisa lebih jaga putri kita. Kamu benar. Suaramu sendiri. Nyesal cari sendiri. Lebih tua darimu. Benar. Ku beritahu sudah terlambat. Aku masih suka Dr. Su. Orangnya mampu dan dihormati. Stabil dan bisa diandalkan. Kamu dan ibunya seperti ini. Masih bisa diandalkan. Aku mengerti. Ambil kembali secepatnya.